pola letaknya. Pertama pada berdirian malam. Kemudian kita masuk ke materi pelaksanaan, ya, materi pelaksanaan. Kemarin kita sama cuaca, ngobrol sama timnya cuaca. Nanti saya minta ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini sedang berlangsung pengarahan dari Kepala Satlantas Polrestabes Makassar AKBP Selanda kepada polisi yang akan melakukan operasi patuh. Kita akan main dengan pola ketika ada pelanggar. Nah, ketika ada pelanggar, kalian jangan ada pelanggar. Pelanggar itu dia misalnya nggak pakai helm, atau misalnya pelanggaran lain misalnya tidak garis, nggak apa-apa, panggil, paling tidak 5 orang. Setelah 5 orang ini tadi, ya, kita sebenarnya tidak memberikan banyak pencerahan. Kenapa saya bikin itu berubah? Karena saya ingin dari pelanggar kepada pelanggar dan oleh pelanggar. Artinya materi yang tertulis yang saya minta kemarin dibuat itu nanti si pelanggar ini akan bergantian yang menghadap kepada masyarakat di sana. Kenapa saya main di TL? Karena pada saat berhenti paling tidak 2 menit dia akan berbicara. Ya, itu akan suatu keanehan karena selama ini yang kita lihat demo yang operasi, tapi perorangan seperti itu jarang. Ya, dia akan berdiri di sana. Kalau ada berdiri syukur, kalau ada tempat tidur yang lebih bagus, ya, dia akan bacakan itu. Ya, dia akan bacakan apa yang ada teks itu. Makanya saya minta jangan terlalu panjang, bahasa yang jelas tapi tidak penekanan. Ya, sehingga pada saat di traffic light itu orang itu mendengar. Nah, tugasnya petugas melihat traffic light. Kalau traffic light lagi jauh, supaya dia tidak tersingkir oleh tali. Ya, itulah tugas petugas. Satu lagi yang mendampingi pelaksanaan di sana. Nah, untuk pelaksanaan ini nanti, saya juga akan melebur dengan Bitmas. Jadi nanti yang tim yang dibentuk oleh Pak Apun, 2 tim ini akan dilebur juga setengah tim yang ada di Bitmas masuk ke dalam tim ini. Suasana pengarahan dari Kasatlantas Polrestabes Makassar AKBP Selanda terhadap atau kepada polisi yang akan melakukan operasi patuh pada hari ini, Senin 13 Juni 2022. Nah, hari ini adalah hari pertama operasi patuh dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar. Dan saat ini masih berlangsung arahan dari Kasatlantas Polrestabes Kota Makassar AKBP Selanda. Di situ saya akan evaluasi dan akan saya sebutkan di malam hari atau besok paginya siapa saja yang telah melaksanakan dan siapa saja yang belum. Nah, jadi pelaksanaannya akan saya evaluasi orang per orang. Jadi kalau rekan-rekan nanti pada saat itu ada 4 orang, berarti dia itu kalau 4 orang, lagi berapa orang, dia terbagi. Dan operasi patuh pertama akan dilakukan di flyover ini Tribuners. Dan seperti inilah suasana di perempatan lampu merah jalan tol dan Abu Rani. Pada pagi hari ini arus lalu lintas masih lancar dan di sini polisi masih melakukan atau Kasatlantas masih memberikan pengarahan kepada anggotanya yang akan melakukan operasi patuh 2022. Jadi operasi patuh ini akan dilakukan selama 2 minggu hingga 26 Maret 2022.
26 Juni 2022. Di sini juga ada poluan dan ada sekitar 20 polisi dari 4 satuan yang bersiap untuk melakukan operasi patuh. Tekniknya bukan berarti kita ngikutin handphonenya. Tekniknya kasih tahu sama dia, masukkan ke dalam grup-grup dengan pesan keselamatan. Kami sampaikan nama dia sebelumnya. Adek, dan operasi patuh pertama akan dilakukan. Nah, seperti inilah Tribuners, warga yang sedang menunggu lampu hijau mengamati atau melihat pengerahan yang dilakukan oleh polisi di sini Tribuners. Dia akan hidup kita dan bisa keselamatan santai. Ya, makanya saya bilang kalau 7 hari mereka sukses, saya akan uji handphone saya masih masuk di PBB. Ya, karena saya paling banyak grupnya di Kota Makassar. Saya banyak grup wartawan, grup administrasi saya masuk. Jadi ketika mereka masuk ke dalam grup mereka, berarti mereka telah berhasil memasukkan Inilah polisi yang akan melakukan operasi patuh pada hari ini. Dan bukan berarti kalau misalnya 2 tapi kalau untuk BB ini semua. Terus kemudian setelah dia masukkan semua, kita minta dia menunjukkan kepada kita. Kenapa menunjukkan? Ada teknik menunjukkan. Kalau dia cara menunjukkan begitu, ya, itu dia akan menimbulkan persepsi kita mengecek handphonenya. Makanya kita minta dia menunjukkan kita dengan cara menghadapkan kepada kita. Paham? Kenapa harus begini? Artinya kalau begini berarti handphone dalam penguasaan dia dan dengan kesadarannya dia memberikan lihat nama handphonenya. Tapi kalau Ya, bagi masyarakat Kota Makassar, kami melaporkan bahwa pada hari ini Satuan Lalu Lintas dari Polrestabes Kota Makassar akan menggelar atau mulai melakukan operasi patuh lalu lintas. Nah, saat ini Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar AKBP Sulanda sedang melakukan pengarahan kepada personil kepolisian yang akan melakukan operasi lalu lintas hari ini hingga 2 minggu ke depan sampai tanggal 26 Juni 2022. sehingga dengan dia dalam pemilihan tadi, kalau dia melakukan lagi besok, maka dia akan kita lakukan tindakan yang lebih sampai lagi, ya. Kita buat yang sampai lagi tindakan dan membuat dia berlalu lintas. Terus kemudian, kan nomor telepon tadi masih ada, ya, masih ada. Nah, nomor telepon tadi itu kan sudah dipilih dicampuri dengan nomor yang sertifikat, ya. Berarti sudah masuk untuk KTP identitas, untuk orangnya dengan kendaraannya, kemudian pelanggarannya apa segala macam. Kemudian kalau misalnya rekan mau ada peningkatan, kan kita harus cerita jalan, ya, cerita jalan. Kalau cerita sini enak, kan rekannya adalah 1 orang atau gimana. Video-videonya tadi itu kita kasih dia, ya, kita kasih dia. Nah, tugasnya nanti itu kami. Jadi pada saat rekan-rekan nanti sudah mengulang video tadi, kirim lagi ke grup yang dicampuri tadi. Karena kita akan mengirimkan itu dengan menggunakan wifi, jadi tidak pakai kuota. Kalau mereka dijalankan harus menggunakan kuota. Ya. Terus kemudian itu pelaksanaan seminggu pertama, ya, seminggu pertama. Nanti mungkin
tidak sampai. Baiklah Tribuners, itulah tadi peran saya dari bawah flyover, sambutan dari atau arahan dari Kepala Satlantas Polrestabes Kota Makassar AKBP Silanda. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Nantikan live Facebook selanjutnya di website Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi jelang siang Tribuners. Saat ini berlangsung operasi patuh oleh Satlantas Polrestabes Makassar di tepat di pos flyover. Kita lihat suasananya. Jadi operasi patuh ini berlangsung di pos flyover Jalan AP Veterani Makassar. Tidak mengenakan safety belt. Tanpa plat. Kalau nabrak orang bagaimana? Kemana mau ditahu? Motor begini kan banyak, tapi keluarnya ini jatuh, diminta kan? Kita tahu serius ini. Ya. Di belakang juga ndak ada. Ini baru saja pelanggar tidak menggunakan plat.
Ya, 19 tanggal 26. Ya, jadi harus lengkapi motornya, lengkapi surat-suratnya. Ya. Masuk ya. Ini terus sampai ke perempatan ini. Jadi siang ini berlangsung operasi patuh. Awal operasi patuh hari ini berlangsung untuk Polrestabes Makassar di pos flyover. Ada sejumlah pengendara juga yang kedapatan mutar balik menghindari operasi, yaitu mereka memilih memutar balik sebelum flyover. Ada yang kabur ke jalur Macini. Jadi Tribuners yang hendak kenapa Kak? Kalau gambar movie begini harus ganti kamera. Saya lebih. Ini ada yang mutar jalur ke Macini. Ada juga yang membeli stok. Tribuners. Ada puluhan personel Satlantas Polrestabes Makassar yang dipimpin langsung oleh Kasatlantas AKBP Solanda. Dari bagi Tribuners yang hendak melintas agar melengkapi kelengkapan berkendara baik dokumen ataupun peralatan atau aksesoris berkendara seperti spion dan lain-lain. Jadi operasi patuh ini ada yang coba belok ke jalur Macini namun tertangkap Tribuners. Jadi dia tertangkap kucing-kucingan. Ini juga dia. Kita lihat. Dia berusaha belok kiri, tidak pakai helm, tapi didapat. Motor lolos.
Pengendaranya berusaha tampak kabur. Oh dia dipanggil. Dekat sini rumahnya kayaknya. Dekat sini rumahnya kayaknya gitu sudah dipanggil tuh. Oh, orang dekat situ gampang kok nih. Orang di situ gampang gitu dipanggil sama keluarga anak. Ada yang memilih meninggalkan motornya. Aji, panggil anak ke sini dulu. Ke sini, panggil. Apa Ji? Tidak Ji. Ini supaya ada pembelajaran. Panggil anak baru ini pedongan. Iya. Panggil sini guys. Ya, lu nak buan aja. Antara perempuan tadi kabur Tribuners, meninggalkan motornya dan memanggil mamanya. Dari Tribuners hendak melintas di jalan veteran ini baiknya melengkapi kelengkapan surat berkendara. Nah itu ada channel Popogar dia dapat Tribuners. Yang mana nih? Ya. Maaf dari memakai sabut apa nih? Balik atau sabut mana? Saya tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan memakai sabuk. Jika saya tidak memakai sabut akan melanggar lagi, saya siap diberi sanksi. Terima kasih. Naik dulu dia Pak, yang saya kasih tahu Pak ya. Kami meminta Bapak Bupati ini
bukan mau mempermalukan Bapak, tapi kami ingin supaya Bapak dengan membaca tulisan tadi, tulisan tadi, ya, ya, dengan membaca tulisan seperti ini, harapannya Bapak juga bisa berbagi sama yang di depan Bapak ini. Mereka mendengar bagaimana Bapak bisa menjelaskan tentang bahaya yang ada di sini, ya. Karena ini hari pertama, ya oke, baca dulu. Nanti seterusnya kami akan buat seperti itu, sehingga sambil Bapak baca, Bapak paham, Bapak juga memberikan pemahaman bagi yang lain. Paham Pak ya? Nah, bukan maksud mempermalukan, tapi kita ingin bagaimana Bapak meresap dan Bapak bisa menyampaikan sama orang lain, sehingga ketika Bapak melanggar, dari Bapak menyampaikan kepada masyarakat lain oleh Bapak, sehingga Bapak bisa memberikan pencerahan keselamatan bagi semua orang. Paham Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Ya, itulah tadi Tribuners, pelanggar atau pengendara yang melanggar lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman ditahan oleh polisi, kemudian disuruh untuk mengumumkan kesalahannya kepada pengguna jalan sekaligus menyampaikan kepada pengguna jalan terkait kesalahan yang dilakukan dan meminta kepada pengguna jalan lain untuk tidak melakukan kesalahan tersebut seperti yang dilakukannya. Dan kemudian juga tadi sempat diberi pengarahan oleh Kasat Lantas Polrestabes Kota Makassar AKBP Zulanda, dan hingga saat ini sudah ada 4 pengendara yang melanggar lalu lintas kemudian diminta untuk mengumumkan. Nah, seperti inilah prosesnya Tribuners ketika ada kendaraan yang ditahan atau pengendara yang melanggar lalu lintas. Mereka terlebih dahulu ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, di sini terlihat ada 2 wanita yang juga diduga melanggar arus lalu lintas. Kenapa Bapak pasang knalpot yang ini? Kenapa? Kamu enak nggak dengarnya kalau suaranya Bogar? Enak nggak dengar? Enak ya? Sakit telinganya? Kalau suara Bogar itu sakit telinganya kan? Kira-kira mau mempertahankan knalpotnya atau mau mencopot mengganti yang standar? Ada standar rumah tapi tidak dipasang. Kenapa tidak dipasang? Ya? Nah, kira-kira kalau hari ini saya tidak melakukan penilaian tapi kasih liburan, adik mau nggak berjanji menyampaikan kepada orang tua minta diganti yang standar? Karena kami tetap mendata kalau misalnya adik melanggar lagi, kami akan melakukan penilaian karena tidak menggunakan sebagai pelanggaran yang berulang. Maaf ya, bisa. Kalau bisa kami katakan dulu ya. Ya, itu tadi Tribuners arahan dari Kasat Lantas kepada pengendara yang menggunakan knalpot Bogar yang dilakukan oleh pengendara ini Tribuners. Dan seperti inilah Tribuners proses saat pengendara yang melanggar dan pengendara yang melanggar lalu lintas
peringatan oleh pihak kepolisian untuk hari pertama ini. Dijelaskan model operasi palsu pada ini bukan aja Pak. Ya, inilah Operasi palsu hari ini ada saja. Ini adalah hari pertama dari pelaksanaan hari kedua yang seperti ini Tribuners proses mereka yang melanggar. Dan di sini ada cukup banyak Tribuners knalpot sepeda motor yang bogar diamankan oleh polisi karena melanggar lalu lintas menggunakan knalpot bogar. Dan di sini pelanggar lalu lintas juga membuat tanda tangan karena telah melanggar arus lalu lintas. Nah, terlihat di sana Tribuners ada lagi ditahan oleh polisi. Dan mari kita lagi melihat seorang pelanggar yang Bahaya menggunakan menggunakan kesalahannya. ponsel saat berkendaraan. Tingginya risiko kecelakaan berkendara akibat penggunaan ponsel ini membuat hampir setiap negara mengeluarkan undang-undang lalu lintas yang melarang penggunaan ponsel saat mengemudi di Indonesia sendiri. Sanksi mengenai penggunaan HP saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan pada pasal 283 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar, melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dalam kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, sudah mengerti tentang bahaya menggunakan ponsel saat berkendara kan? Sudah sepantasnya budaya buru-buru mengangkat telepon di jalan sudah tidak diikuti lagi karena dapat membahayakan pengendara tersebut dan juga tentunya pengguna jalan lain. Selain berhati-hati dimanapun Anda berada, bahaya yang ditimbulkan menggunakan ponsel saat berkendara: 1. Terancam hukuman pidana. 2. Mengganggu konsentrasi. 3. Menurunkan kerja otak. 4. Menyebabkan kecelakaan selain membahayakan nyawa Anda yang juga dapat membahayakan keselamatan orang lain. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Terima kasih. Kami melaksanakan ini bukan berarti kami ingin membuat saudara malu, tapi dengan harapannya membaca ini, selain memahaminya juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang jalan di sini. Nah, ini anggaplah sebagai sebuah pembelajaran supaya tidak lagi melakukan pelanggaran dan kami tetap besok mendata, dari hari yang tidak mendata, kalau mengulangi lagi pasti kami tilang. Berjanji? Berubah ya? Oke, terima kasih. Ya, itulah tadi Tribuners penyampaian atau pelanggaran yang disampaikan oleh pengguna jalan yang melanggar lalu lintas.
Ya. Ya. Kita harus semangat deh sebagai mahasiswa. Ya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini. Ya, kita nggak mau gitu. Jadi pada materi. Elem adalah alat pelindung yang dikenakan di kepala dan biasanya terbuat dari naftar atau bahan keras lainnya seperti ekor saat racing atau plastik. Di berbagai negara helm wajib digunakan bagi pengendara motor. Di Indonesia termasuk negara yang diwajibkan mengendara sepeda motor. Ya, itulah tadi Tribuners penyampaian atau pengumuman yang disampaikan oleh pelanggar arus lalu lintas. Terima kasih telah menonton live Facebook Cirebon Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kendaraan yang menggunakan bogar sempat ditahan oleh polisi, dan di sini ada beberapa juga Tribuners kendaraan yang menggunakan knalpot bogar seperti yang kita lihat NMAX dan di sini ada dua motor, sepeda motor yang juga menggunakan knalpot racing ditahan oleh polisi yang sedang melakukan operasi patuh 2022 pada hari ini Senin 13 Juni 2022. Nah, selain di sini Tribuners, di sini juga cukup banyak knalpot racing yang sempat diamankan oleh pihak kepolisian, dan ini nanti berdasarkan keterangan polisi tadi akan dimusnahkan knalpot bogar ini sebab melanggar aturan lalu lintas. Selain itu juga mengganggu ketertiban di masyarakat karena suaranya yang cukup besar dan membuat bising di lingkungan masyarakat. Nah, saat ini polisi masih melakukan operasi patuh lalu lintas tahun 2022 di Jalan APP Tarani, tepatnya di sebelum lampu merah flyover Kota Makassar. Nah, tampak dari atas flyover Tribuners juga terdapat sejumlah pengendara yang singgah dan melihat langsung operasi patuh lalu lintas 2022 pada siang hari ini.
Nah, seperti inilah suasananya Tribunars di Jalan APP Taraani, tepatnya di pos polisi. Di sini Polrestabes atau Satuan Lalu Lintas Polrestabes sedang melaksanakan operasi patuh lalu lintas yang akan berlangsung hingga tanggal 26 Juni 2022. Jadi akan dilakukan selama 2 minggu berturut-turut setiap hari. Dan seperti inilah suasananya Tribunars. Satu motor tadi yang dianggap bogar itu kemudian ditahan oleh polisi. Nah, kalau begitu larinya. Ya. Pakai peredam ini ya? Iya Pak. Pakai peredam apa peredamnya? Ada dari kasih peredam suara baby killer gitu. Jadi kalau suaranya besar jadi kecil gitu. Iya. Peredamnya di mana? Di dalamnya sini Pak. Dalam sini. Iya. Setiap hari tidak ada melepas peredamnya kan? Ribet banget Pak kalau mau lepas-lepas Pak. Jadi gini. Harus pakai kunci dan lain-lain. Iya Pak. Pada dasarnya saya harus menunda kalau misalnya dia tidak menggunakan knalpotnya yang standar. Ya. Untuk kali ini saya kasih peneguran saja sama Dek, tapi saya minta ini kembalikan pada standar. Ya, kembalikan lagi pada standar. Walaupun pakai peredam, bukan berarti spek tersebut sudah bersertifikasi. Ya. Kalau dia yang standar dia sudah bersertifikasi, sudah diuji. Ya. Kalau ini kan kita nggak tahu nih sertifikasinya di mana nih. Ada nggak sertifikasinya? Nggak ada kan? Nah, karena desain aja ya. Kita tahu apakah dia nanti akan kembali ke dalam, kita nggak tahu. Ya. Jadi saya minta pada D untuk mengembalikan lagi kepada standar. Bisa? Tapi kita pakai tangan aja. Oke? Thank you Pak. Bisa tidak panas ya. Nah ini dapurnya. Pisang lagi. Betul ya Pak. Dari sini. Oke. ya di sini pengendara yang melanggar lalu lintas yang menggunakan knalpot bogar bertanda tangan telah melakukan pelanggaran. Saya fotokan kalau sudah standar gimana? Atau hilang. Nah, jadi saya kasih kesempatan hari ini untuk merubah ini juga. Ya kami tunggu di sini. Ini masih ada yang standarnya nggak? Nah, bawa terus pelanggar motor tadi. Terus kemudian kalau mau kamu pulang nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa kamu pulang naik Grab atau Gojek, ambil di rumah, ya. Lampunya juga kita yang asli, bisa. Nah, ya. Jangan cuma naruhnya. Oh ini aja lah Pak, yang ini aja. Sini ya. Ya. Kami butuh simbolisnya nih, ya simbolisnya karena kan butuh lama. Ini ada lampu terang juga nih, ya. Saya minta kamu yang simbolis kepada kenapa saya suruh melepaskan? Karena pengen ini, saya pengen ini bisa patah, ya, bisa patah. Tapi perhatian dengan yang lain sebagai simbol bahwa kamu menolak penggunaan knalpot bulan sungai. Tapi kalau ini sudah sungai, kamu bisa mendapatkan supaya tidak ada kesan kalau ini akan terjual, ya. Jadi dia harus benar-benar lupa. Bisa? Yang dari bawah nih, ya.
Awas, mundur-mundur kan. Jangan dulu. Oh, tahan dulu. Tahan dulu. Ya. Karena apa? Sudah tepat yang situ. Lari. Gimana masalahnya? Ya itu mau pukul-pukul Mi. Ya gitu mau. Jalan di sini ke sana dengan suara mesin seperti ini. Bisa lebih kecil. Coba kita coba. Boleh. Kalau ternyata Satu polisi bersama saya gimana? Biar bisa dengar. Ya, lo mau. kalau misalnya kecil kita lepas. Kita kan fokus kita pada bogarnya, ya. Thank you, Pak. Ya, ya. Ya, siapa? Yang motor Yang teman saya. ya nanti motor ada di belakang. Pak, motor yang khusus temani motor ini. Biar kita Tidak jalan motornya lagi kalau Bentar, Pak. jangan grogi, tenang. Jangan grogi, tenang. Pak, begini. Bapak gimana? Oke kali, Pak. Banyak segini ya kan? Enggak apa-apa. Anggap lagi di sekolah. Pak, ya, kita lihat. ini semakin Kalau digas memang semakin suaranya kecil. kecil, Oh itu. Mana, Pak? Ini semakin digas. Ini semakin digas semakin besar. Kecil. Dites dulu. Tidak mungkin ada mistake kan di sana. Oh kecil tuh. Masa mau jalan begitu terus? Pakai Nah, ini akan dites suaranya dan diikuti oleh polisi. Ya. Nanti kecepatannya 50 sampai 60 ya. Yang kedengaran ya. Oke, Pak. Jadi pengendara ini mengatakan suara knalpot motornya itu tidak besar. Diikuti. Sekarang berarti udah lama pecah ya. Kasih tahu ya. Kalau misalnya tahu nggak harga helm yang standar berapa? 100 ya. Tahu nggak kalau misalnya ditilang denda tilangnya berapa? Tahu nggak berapa? 250.000. Nah, kalau helm yang standarnya 100.000, berarti bisa beli berapa helm? Beli 2 helm kan? Nah, apa mau bertahan dengan helm ini? Terus kemudian kami tilang selanjutnya 250.000 dendanya di pengadilan, atau beli helm baru yang 100.000? Sudah tiba nih. Nah, beli helm baru. Tidak bisa kan? Saya kasih kesempatan. Besok kalau dia mendengar lagi kita pakai helm yang benar. Masuk. Buka.
Ya langsung dicopot. Langsung dibuka, harus Iya. langsung suruh buka. Ini modern. Ya, ya. Peredam ini ya? Iya Pak. Pakai peredam apa peredamnya? Ada dari ini dikasih peredam suara demi killer gitu. Jadi kalau suaranya besar jadi kecil gitu. Iya. Peredamnya di mana? Di dalamnya sini Pak. Dalam ini. sini? Iya. Setiap hari tidak ada melepas peredamnya kan? Ribet banget Pak kalau mau lepas lagi. Jadi gini. Harus pakai kunci dan Jadi lain-lain. gini. Ya Pak. Pada dasarnya saya harus menindak kalau misalnya dia tidak menggunakan knalpotnya yang standar. Ya. Untuk kali ini saya kasih peneguran saja sama adek, tapi saya minta. Ya. Ya. Pada hari ini kami dari Salantas Polrestabes Kota Makassar, saya sebagai Kasalantas AKBP Julanda SKMSI, kami melaporkan bahwa di sini kami melaksanakan kegiatan hari pertama daripada Operasi Patuh 2022. Yang kami fokuskan pada Operasi Patuh ini adalah bagaimana kami bisa memberikan peneguran, kemudian bisa kami memberikan pencerahan kepada pelanggar untuk kami data dengan harapan tidak melakukan perbuatan berulang daripada pelanggaran tersebut. Nah, pada hari ini kami menggunakan sesi di mana sesi tersebut adalah ketika kita menemukan pelanggar sepanjang jalan Petarani ini, kemudian kita giring menuju titik kumpul di sini. Kemudian yang bersangkutan kita data. Setelah kita data, kemudian kita minta nomor HP-nya, WA-nya, terus kita kirimkan ke dalam WA tadi pesan-pesan keselamatan yang telah kita siapkan. Kemudian kita berikan supaya dia untuk men-share kepada keluarganya, teman-temannya. Jadi dalam grup-grup yang ada di WA-nya, Telegram segala macam tentang pesan-pesan keselamatan tadi. Nah, setelah itu kita berikan kesempatan kepada pelanggar tadi untuk ke podium untuk memberikan atau membacakan teks yang kami sediakan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada, sehingga dia sendiri membaca dan memahami, dan sekaligus pada traffic light ini masyarakat yang berhenti juga mendengarkan, sehingga dia juga jadi dari pelanggar untuk pelanggar dan oleh pelanggar. Harapannya Veteriners, beginilah cara pelihara ikan ataupun udang dengan cara inovasi aquaponik Unhas ya. Ini merupakan inovasi Unhas dalam memelihara ikan ataupun udang. Jadi cara pemeliharaannya ini mengolah kembali air atau kotoran ikan dan dijadikan pupuk untuk tumbuhan yang di sini Tribunas. Kemudian disaring di tumbuhan ini, kemudian airnya turun lagi ke bawah Tribunas. Ini seperti kita lihat, ini ikannya sudah besar-besar Tribunas. Ambil lagi di situ nanti. Nah. Tapi itu apa itu anunya Pak? Pakan. Ini makannya. Pakan apa namanya ini? Ada itu mana? Oh itu memang untuk khusus untuk khusus ikan ya. Nah, oke. Agak kenyang ini sebenarnya. Oh baru kalau biasanya itu dalam satu hari berapa kali dikasih makan itu? Tiga kali ya? Iya, kayak udang kan. Jadi bisa sedikit dijelaskan nih Pak, bagaimana cara budidaya ikan ini menggunakan inovasi aquaponik ini sendiri ya?
Ya, ini kan kotorannya kan ini. Ah, Nanti kembali ke sini. kotorannya naik ke Pipa ini. pipa, ah, Terus terolah lagi kan. terolah ya. Lari ke sini juga ini tumbuh-tumbuhannya. Oh, tumbuhan. Ah. Ya. Jadi kotoran itu enggak terbuang ya? Enggak. Enggak. Semua terpakai. Cuma terpakai. Lepas kan. Kemudian dari atas itu tersaring oleh tumbuhan, kemudian Jadi, pupuk buat mereka. jadi pupuk buat tumbuhan, kemudian turun lagi ke ikan. Nutrisi ya. Jadi nutrisi bagi ikan ya. Ikan ya. Kalau anunya pertimbangannya itu apa? Perbandingannya antara budidaya ikan biasa dengan budidaya aquaponik ini bagaimana, Pak? Lebih simpel sih. Lebih simpel ya. Lebih ringan kan. Kalau ini kan versi mini lah setelah agak-agak lebih simpel. Hmm, Lebih ringan ya kan ini kecil-kecil kan. iya ya. Lebih simpel. Kalau pertumbuhannya sendiri terhadap ikan bagaimana, Pak? Luar biasa Masya Allah. Oh, memang lebih optimal ya Lebih ketimbang yang biasa ya. Iya yang deh. Agak lebih optimal. Hmm. Ringan dan optimal. Kalau anunya sendiri bagaimana? Biasa kalau budidaya udang menggunakan istilah aquaponik ini bagaimana? Sebenarnya lebih kalau untuk udang sih bisa dibilang hanya sistem simpelnya aja sih. Kan kalau ini kan versi mini. Iya ya. Kalau kita pakai kolam besar kan caranya itu agak lebih Lebih intensif ya. lebih berat kan. Iya ya ya. Kalau ini kan bisa kayak gini aja. Kalau di kolam tuh harus pakai perahu, bawa pakannya seperti ini. Kalau ini kan ya begini, panennya juga cepat gitu ini. Oh, ini berapa lama dipanen, Pak? Tergantung kebutuhan, kan tergantung besar ya. Oh, tergantung. Kalau biasanya sampai berapa bulan itu optimalnya? 3-4 bulan lah, kurang lebih. 3-4 bulan. Itu biasa kalau 3-4. Biasanya tergantung kebutuhan konsumen. Kalau besarnya biasanya jadinya seperti ini. Jadi kan banyak juga suka yang kecil ya. Iya ya, betul. Jadi tergantung konsumen sih. Biasa kalau 4 bulan itu naik 1 kilo naik berapa? Wah, itu kurang tahu juga itu. Kan. Nanti itu kan ada, dia kan tidak selalu standar sesuai. Oh, enggak sama-sama ya? Iya, tidak sama. Tergantung kesehatan ikan sih. Kalau kan ini ikan, kalau semuanya udang mau dikasih begini apakah bisa atau bagaimana ini? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya. Tapi versinya mini ya. Yang mini begini. Kecil. Artinya apa? Penebarannya juga kecil. Oh, penebaran kecil. Misalkan kalau kolam besar itu 100.000 ya, sini 100. Oh, hanya volumenya saja ya. Volume yang beda ya. Kalau untuk tumbuhannya sendiri bagaimana ini, Pak? Aman, ini baru selesai ini. Ini kan untuk pupuk juga ya. Itu yang tumbuhan yang ditanam itu tumbuhan apa, Pak? Bunga-bunga. Oh, bunga. Di bibitnya kan terus lari ke sana dia tuh. Oh iya ya. Nanti itu kecil dipindahkan. Ini banyak dalam perkembangan yang lain. Metabolik yang mengancam anak-anak yang tadinya lahir BBLR mungkin, atau dia kemudian sudah stunting pada usia 2 tahun dan terapinya kebablasan sampai akhirnya dia lompat menjadi anak yang gendut karena dia kecil, pendek tapi besar ke samping. Slide. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hanya memperlihatkan bahwa stunting itu akibat malnutrisi kronik, bisa karena asupan yang tidak adekuat, bisa karena kebutuhan meningkat, karena tadi itu sakit. Sakitnya bisa diare berulang, bisa infeksi, bisa penyakit infeksi karena tidak diimunisasi, bisa karena bayi kecil, BBLR, bayinya kecil, lahir di bawah 2.500, tapi tidak diperhatikan baik, tidak mendapat nutrisi yang benar, akhirnya dia kecil terus. 80% bayi BBLR itulah penyumbang stunting. Itu yang kita harus ingatkan. Pada setiap bayi yang lahir kecil di bawah 2.500, ibunya selalu didampingi supaya dia bisa memberi asupan yang baik, benar, dan akhirnya anaknya terbebas dari stunting. Slide. Nah, kapan mencurigai seorang anak stunting? Slide. Nah, stunting itu memang kita curigai kalau kita lihat dia tidak sama dibanding dengan anak-anak seusianya, pendek ya dibanding anak seusianya. Tapi tidak sampai di situ saja, kita harus melihat juga apakah
dalam kurvanya itu dia masuk di bawah persentil -2 standar deviasi atau tidak, itu kurva yang dipakai untuk menentukan. Dan kurva itu sudah kita ajarkan kemarin di DAI melalui satu desa lokus, diajarkan bagaimana kader bisa memplot tinggi badan anak yang diukur dengan tepat ke dalam kurva-kurva itu. Dan kita harapkan nanti bekerja sama dengan PMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan BKKBN juga, dan P2KB ya, KA ya itu untuk bagaimana akan melatih semua kader kalau bisa nantinya lewat kabupaten untuk bisa mengerti bagaimana mendeteksi stunting. Nah, pendek belum tentu stunting, tapi data yang sekarang ada di P2GM itu adalah pendek ya. Jadi untuk sementara memang yang WHO juga dia memang merekrut data pendek. Nanti dari data pendek inilah kita harus memilah sebenarnya mana yang benar-benar stunting, mana yang tidak. Kenapa tidak dilihat stunting sejak awal? Karena kita mau lihat besaran masalah. Yang masalahnya karena malnutrisi kronik benar-benar itu cukup besar dibanding dengan masalah yang lain. Apa masalah yang lain? Ini mungkin terlalu kecil, tapi ada kayak ucok baba. Ucok baba itu bukan stunting, ya. Dia memang kelainan kongenital. Dawes-Pini itu bukan stunting. Jadi dan itu ada di rekrut ya, atau ada termasuk di jaring dalam perawatan pendek. Jadi nanti setelah di akhir kita akan lihat slide stunting itu harus kita tanggulangi. Nanti saya akan pada berikutnya. Stunting harus ditanggulangi, diintervensi secara spesifik maupun sensitif. 30% stunting itu bisa ditanggulangi dengan spesifik. Jadi pemberian makan bukan satu-satunya cara untuk menanggulangi stunting. Gizi ya, dari MD, dari imunisasi itu spesifik semua yang ada di rumah sakit, yang ada di posyandu. Tapi 70% itu sensitif. Yang edukasi, kesehatan, yang lewat media ya, yang pendidikan pengasuhan pada orang tua, sekarang harus orang tua itu demokrasi dan sebagainya, menyediakan dan memastikan akses air bersih. Makanya PKK juga menggandeng lingkungan hidup ya, menggandeng orang yang menanggulangi sampah dan lain-lain. Kemudian menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana. Nah ini yang adalah bagian dari BKKB. Itu 70% justru yang sensitif ini. Dan itu yang harus kita jalan bersama. Slide. Nah, di PKK ada Pokja 4. Pokja 4 itu bidangnya memang tentang kesehatan dan lingkungan hidup. Jadi di situ kita program-program kita tuh menemukan anak stunting, pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil. Sekarang ada pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri 10 tahun sampai 18 tahun. Setiap minggu 1 tablet di sekolah. Nah, saat ini PKK Sulawesi Selatan akan mencanangkan program minum tablet tambah darah atau tablet besi bersama, karena yang kita lihat saat ini sudah dibagikan tapi ternyata tidak diminum. Jadi program berikutnya adalah mengajak mereka mungkin setiap Jumat untuk tablet tambah darahnya tidak dibagikan lagi, tapi dibagikan saat itu dan diminum saat itu. Saya yakin bahwa remaja putri ini meminum tablet tambah darah. Gunanya tentunya untuk mengatasi anemia di usia remaja putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita berada di salah satu warung kopi di Kabupaten Bulukumba. Di sini hadir warga dari Desa Batu Karopa Tribuners yang melakukan aksi protes terkait dengan adanya tambang galian di Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ala Tribuners. Sampai saat ini masih ada SK-nya di situ. Kira-kira berapa lama beroperasi dah?
Mungkin baru satu bulan kira-kira nih. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Dan Suryanto. Ini bagaimana wujud penolakan warga di sana, Pak, terkait dengan adanya tambang galian C yang beraktivitas di sana, Pak? Ya, jadi kemarin itu ada beberapa langkah yang kami tempuh. Yang pertama sekali itu di tanggal 20 Mei kami mengadakan rapat dengan warga desa Batu Garopa. Jadi ini kan semacam aspirasi. Jadi kita di BPD Batu Garopa ini menampung aspirasinya. Nah, jadi kemarin itu ada pun aspirasi oleh masyarakat desa Batu Garopa, yakni menolak adanya penambangan di bantaran Sungai Balantieng. Nah, itu yang pertama sekali. Selanjutnya di tanggal 26, hasil rapat kami di tanggal 20 itu kami lanjutkan di tanggal 26 dengan menghadirkan satu Bapak anggota Dewan yang kebetulan hari itu Bapak Haji Syarifuddin hadir, instansi pemerintah camat hadir, Kepala Desa Batu Garopa, BPD Desa Bululohe, terus instansi Dinas Lingkungan Hidup, di BPP Pertanian Kabupaten Bulukumba juga hadir saat itu. Jadi ada pun hasil keputusan rapat. Kebetulan pimpinan PT Purnama juga hadir saat itu. Jadi kebetulan hasil rapat pada saat itu tanggal 26 Mei 2022, yakni PT Purnama dengan legowo tidak lagi melakukan aktivitas penambangan di Sungai Balantieng. Itu yang kami beritakan, ditandatangani oleh para pemerintah desa dan pimpinan PT Purnama itu sendiri. Tapi beberapa hari yang lalu ada isu kami dengar, kan ceritanya aman mini sebelumnya, tapi beberapa hari yang lalu ada isu kami dengar bahwa PT Purnama kembali membeli lahan di sekitar bendungan, kemarin dulu ada isu lagi bahwa PT Purnama ini akan mengangkut alat beratnya dari Pelabuhan Parepare ke lokasi tambang. Ini kami yang rencana boikot kemarin, makanya ada aksi. Itu yang kami boikot. Tapi entah mungkin ada semacam komunikasi atau apa sehingga alat berat ini tidak sampai di tujuan. Tapi di pabrik, tapi kami tetap aksi sebagai bentuk penolakan bahwa memang betul-betul BPD bersama warga desa Batu Garopa dan juga warga desa Bululohe memang betul-betul menolak ini tambang. Kalau di desa Bululohe juga ada penolakan? Iya, betul, ada di penolakan karena beberapa tokoh masyarakat dan BPD Bululohe juga sempat hadir di situ. Sebelumnya ini kan sudah beroperasi sebelumnya, Pak. Bagaimana dampak dari aktivitas tambang ini di desa itu, Pak? Kan begini, kan riwayat penambangan di situ kan sebelumnya ini kan ada PT Prima Logam. Iya. PT Prima Logam ini, PT Purnama ini membeli aset PT Prima Logam. Beberapa tahun yang lalu kan ada PT Prima Logam di situ. Nah, ini dampaknya ini penambangan PT Prima Logam itu dirasakan betul warga. Pertama, sumber kan di bendungan itu sumber resapan air minumnya warga ini sumur kan berasal dari bendungan. Yang kedua, irigasi sungai di lahan pertaniannya warga berasal semua dari bendungan. Nah, ketika ini rusak, bendungan ini rusak, tentu masyarakat desa Batu Garopa sebagian besar tentu mengeluhkan soal air. Jadi yang pertama kami keluhkan ini akses air kami di desa Batu Garopa. Khususnya untuk irigasi persawahan begitu, Pak, ya? Persawahan dan air minum. Nah, sejak dikelola oleh Prima Logam pernah dirasakan dampaknya kekurangan air waktu itu? Waktu Prima Logam kemarin, kan bendungan di situ tuh, rencananya bendungan di situ dia janji untuk diperbaiki. Nah, selepas Prima Logam pergi tidak kunjung diperbaiki. Ini dampaknya sampai sekarang. Anggaran pemerintah mami ini baru-baru ini bendungan baru ini yang kami takutkan ketika ini terjadi lagi. Ini yang bendungan baru ini yang hancur.
Ya, kalau gratis kan harusnya masyarakat juga bisa akses. Karena dia tahunya kan negeri gratis, swasta juga ada di sana. Itu perbedaan mendasarnya sama yang tahun lalu. Di momen ini juga simulasi, ini data-data yang mendaftar di pilihan swasta, kita akan kirimkan ke sekolah-sekolah swastanya. Mereka punya akses untuk melihat anak-anak yang mendaftar di sekolah swasta uji coba ini. Jadi mereka bisa istilahnya mereka bisa tahu bahwa ini calon-calon siswa yang mau mendaftar di sekolah mereka, misalnya seperti itu. Jadi mereka mungkin bisa, kan mereka sudah mengenal kontaknya, mungkin mereka bisa swasta sendiri ke adik-adik yang mendaftar di sekolah mereka. Sekolah negeri belum mungkin selesai. Yang bisa pilih 3 sekolah. Ya. Ini kita sudah bintek semua operator sekolah, jadi kita sebenarnya akan adik-adik yang kebingungan orang tuanya itu bisa ini ke operator sekolah atau oh ya, mungkin nanti kami juga akan rilis video tutorialnya di YouTube kalau ketika jalur resmi sudah dibuka. Untuk sekarang ini kita fokus sebenarnya masyarakat kasih kita masukan apa sih kekurangan kendala-kendala khususnya di bidang teknis di PPDB online, termasuk kalau mereka ada yang bingung menggunakan dan sebagainya, itu bisa jadi masukan bagi kami semua untuk memperbaiki. Ini kalau jalur ini ya, sonasi. Dan selesai pendaftaran. Mungkin juga bisa Bapak di sini operator sekolah minta ke wali kelasnya, utamanya wali kelas yang agak ngerti. Jadi teman-teman yang kebingungan orang tuanya mendaftar itu bisa wali kelasnya juga bantu yang mendampinginya. Kalau wali kelas ada laptopnya, ada penelitiannya. Ya, mungkin saya kurang tahu saya fokus saja sama sistemnya. Supaya nggak usah orang semua. Ya ini yang kami juga masih yang tidak kemarin perlu dijelaskan oleh hari kemarin. Oh iya. Kalau yang ikut PAUD itu kan ada tempat daftarnya juga, supaya kita tahu juga. Ya. Daftar. Tidak ikut PAUD itu. Nah ini nanti mungkin mau diperbaiki, nanti dikasih di depan ini mau jalur apa, mau daftar apa gitu, mau daftar SD atau daftar SMP, ini bisa jadi mudah mungkin. Apakah ikut PAUD Ya, atau tidak? Kalau tidak ikut PAUD berarti belum ada datanya di pusatnya. Ya. Nah, kalaupun yang ikut PAUD apa sudah memiliki MSN atau belum? Coba yang belum. Bisa saya mic-nya dikasih masuk sih. Nah, ada banyak sekolah juga ya, ada banyak calon siswa juga ya, dari itu tahun ke Ada 8.000 kita. 8.000. Jadi kan di depan bagus. Ya, kita tadi Dia memilih kan buat aku, cek aku. kita bagus. Thank you. Kedua di HP untuk kita. Jadi mereka akan isi. Mungkin bisa operator sekolah yang bantu. Lebih bagus orang tua, langsung dia isi. Ini yang kita harap tadi yang tidak fokus ya, kalau dia isi masih nanti menjadi data. Karena dia sudah punya akun. Mungkin juga karena orang tua ada juga yang tidak terlalu ngerti isi.
Mungkin bisa ada. Tidak bisa dipanggil di sekolah. Tidak bisa bilang dimainkan nanti kalau alamat kan di internet bisa di. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para Tribunar. Saat ini saya berada di lapangan Brawijaya di Kompleks Universitas Brawijaya Kota Malang, Jawa Timur, dan lapangan Brawijaya ini akan digunakan oleh skuad PSM untuk latihan dalam menghadapi penyisian grup D Piala Presiden pada Rabu 15 Juni 2022, di mana PSM akan melawan Persikabo 1973 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan beginilah kondisi dari lapangan yang akan digunakan oleh PSM. Sejumlah ofisial maupun dari kitman PSM telah tiba di lapangan untuk mempersiapkan lebih dulu terkait perlengkapan latihan, mulai dari sepatu pemain, bola yang akan digunakan, serta alat-alat lainnya. Dan saat ini Kota Malang lagi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk di lapangan Brawijaya sendiri, intensitas hujan di sini bisa dikatakan ringan dibandingkan beberapa titik di daerah lain yang intensitas hujannya cukup tinggi. Dan bisa saya laporkan bahwa persiapan PSM latihan ini merupakan latihan dalam menghadapi laga kedua di penyisian grup D lawan Persikabo. Jika nantinya PSM menang melawan Persikabo, bisa dipastikan satu tiket di 8 besar telah dikantongi oleh Willem Jamprim CS. Saat ini PSM meraih poin 3 bersama Persik Kediri, sedangkan Persikabo dan Arema berada di posisi 3 dan 4 dengan poin 0. Dari berdasarkan hasil pertemuan Persikabo dengan PSM di 8 pertemuan di Liga 1, PSM masih unggul atas Laskar Pajajaran, di mana Laskar Pinisi mengantongi 4 kemenangan dan 2 kali kekalahan, sedangkan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan skor imbang. Di pertemuan terakhir memang di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar terpaksa tidak pernah menang atas Persikabo 1973, di mana musim lalu di pertemuan pertama PSM hanya meraih hasil imbang 0-0 di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua PSM takluk 3-0 dari Persikabo 1973, di mana pada saat itu Ciro Alves memborong 2 gol, sedangkan 1 gol lagi dicetak oleh Alexander Rakic. Ya, kita ketahui bahwa PSM saat ini dalam performa yang cukup bagus, di mana hasil kemenangan dari Arema 1-0 sangat berarti untuk menaikkan mental para pemain, sedangkan Persikabo 1973 kemarin meraih hasil kurang baik, di mana takluk dari Persik Kediri dengan skor tipis 1-0. Dan di kubu Persikabo sendiri diperkuat oleh mantan pemain PSM yakni Aji Kurniawan. Kita ketahui bersama bahwa Aji merupakan jebolan dari PSM yang memperkuat PSM dari PSM U17 hingga PSM U20 dan selanjutnya dipromosikan ke tim senior. Namun
Aji kurang mendapatkan kesempatan bermain di klub senior sehingga pada musim lalu dipinjamkan ke klub Liga 2 Persijap Jepara. Pada menghadapi musim 2022-2023, Aji Kurniawan sempat menjalani trial bersama PSM, namun hanya beberapa pekan ia kemudian dicoret dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para Tribuners. Saat ini skuad PSM kembali berlatih dan sejumlah penggawa PSM telah hadir di lapangan Seri Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, dan kiper Rifki Mokodompit sudah bergabung dalam latihan pada sore hari ini. Ia sudah bergabung dengan tim sejak malam dan bergabung pada latihan sore ini. Sementara ada 3 pemain yang harus absen karena cedera, yakni Kinson Nambu, Vivi Pasrizal, dan Ganjar Mukti. Saat ini pelatih PSM Bernardo Tavares memberikan arahan kepada seluruh anak asuhnya, apalagi latihan hari ini 2 hari jelang pertandingan melawan Persikabo 1973 yang akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan persiapan telah dilakukan, beberapa alat latihan serta bola telah ditempatkan di posisi yang diinginkan untuk melatih skuad PSM. No, actually, guys, I need that 4. It's 4. Come on, guys, 2 of you. That's all. 1 guy is over. I don't care who. Someone will. Come on, I don't care who, but someone will. Okay, now to finish very good, guys, I need to focus. Really, I need this. Just for fun. Yeah, any other guys came with me? Okay, guys. Hey, 10 groups, give some space between the groups, some space. Let's start just moving our feet around. Okay, this is how we're going to do. Okay, last one.
Putar ke dalam, putar ke dalam. Pertahankan posisi seperti ini. Betul-betul seimbang. Agak kasih turun. Bekokan. Alhamdulillah rabbil alamin. Pakai kacamata dulu. Selamat sore Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini sedang berlangsung pelantikan pengurus Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau BMUI Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saat ini sedang berlangsung laporan Ketua Panitia oleh Dr. Anda Haja Maipa Anwar Said MSI. Nah, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia pada acara pelantikan pengurus Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau BMUI Sulsel. Acara pelantikan pengurus wilayah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau disingkat dengan BMUI Sulsel periode 2022-2027 ini. Tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada kita. Yang terhormat para ibu dewan penasihat dan dewan pakar BMUI Sulsel, yang terhormat ketua presidium dan para pengurus wanita BMUI se-Indonesia yang hadir secara virtual, yang kami hormati para ketua dan anggota pengurus pusat dan wilayah organisasi Muslimisme Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat para anggota pengurus BMUI Sulsel yang akan dilantik, yang terhormat pula tentunya para tamu dan undangan. Pada kesempatan ini, izinkan kami panitia pelaksana pengurus wilayah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia BMUI Sulsel melaporkan hal-hal sebagai berikut. Jadi dasar pelantikan peran pengurus wilayah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia BMUI Sulsel adalah: pertama, surat keputusan Ketua Presidium BMUI Pusat pada tanggal 30 Mei 2022 dengan nomor 10 garing BMUI garing SK garing 5 garing 2022 tentang susunan wilayah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia Sulsel periode 2022-2027. Kedua adalah rapat ketua pengurus dan anggota pengurus wilayah Musyawarah Islam Wanita Indonesia BMUI Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Mei 2022 tentang pelantikan pengurus wilayah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia BMUI Sulsel periode 2022-2027, di mana peserta berjumlah 168 orang yang terdiri dari
seluruh pengurus dan anggota pengurus wilayah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia serta tamu undangan. Keempat adalah waktu dan tempat pelantikan pengurus wilayah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau singkat PBB Sulsel periode 2022-2027 ini dilaksanakan pada hari ini, yaitu Senin, tanggal 13 Juni 2022, waktu jam 4 sampai jam 16.00, jam 14.00 sampai jam 16 WITA. Tempat Aula BP SDM Jalan Sultan Rohim Makassar. Adapun dana pelantikan pengurus wilayah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (PMI) Sulsel periode 2022-2027 ini dibebankan kepada semua anggota pengurus yang terlibat baik secara material maupun moral atas pelaksananya rapat kerja PBB ini, Provinsi Sulsel ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus pusat PBB, para ibu dewan penasehat, para dewan pakar, presidium PBB Sulsel serta ormas-ormas yang telah bergabung di PBB Sulawesi Selatan. Seluruh itu pun tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang berperan aktif, sangat aktif, semaksimal mungkin mempersiapkan pelaksananya kegiatan ini. Itu pun dengan mengucapkan terima kasih kepada manajemen gedung BPSDM yang telah mengizinkan menggunakan Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Desa Jalan Poros, Desa Matunreng Telue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saat ini baru saja terjadi peristiwa tanah longsor yang berada di jalan penghubung Desa Matunreng Telue ke Jalan Poros Ibu Kota Kecamatan Lapadata dan Kecamatan Bulupodo. Nah, ini terlihat masyarakat di daerah ini sementara gotong royong membuka akses jalan yang tertutup tanah longsor sejak pagi tadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Dilaporkan jalan yang menghubungkan beberapa desa di kecamatan ini tertutup tanah longsor, tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 sepeda motor maupun kendaraan mobil. Dan sementara ini masyarakat bersama pemerintah desa bersama Babinsa di daerah ini sudah mulai membuka akses jalan sehingga sudah dapat dilalui oleh kendaraan sepeda motor untuk sementara ini. Kita akan melihat lebih dekat di sana. Dan perlu kami sampaikan bahwa peristiwa ini akibat dari hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Sinjai sejak hari Sabtu hingga hari ini. Daerah ini masih terus diguyur hujan lebat sehingga mengakibatkan tanah kemudian labir dan mengalami longsor seperti ini.
Pak Desa. Iya. Kapan kejadiannya deh? Tadi sekitar jam 6. Sementara itu. Ya. Sementara itu. Sini. Dari mana? Tribun Timur. Sini. Sini. Pak, ini adalah Bapak Desa Ismail yang berada di lokasi ini memimpin warganya membersihkan jalan poros desa ini yang menghubungkan Kecamatan Sinjai Tengah ke Kecamatan Bulopodo, Pak ya. Iya, bisa kapan Pak kejadiannya ini? Tadi sekitar jam 6 pagi. Iya. Ini apa penyebabnya Pak? Karena pengaruh hujan, hujan yang tinggi. Hujan lebat Pak ya, sehingga tanah mengakibatkan longsor seperti ini. Pak, ada sekitar berapa jam tadi Pak tertutup longsor akses ini? Jam 6 sampai jam 8 pagi. Sampai jam 8 pagi Pak ya, tidak bisa. Kalau ini sementara Pak sudah bisa dilalui. Ya, itu roda 2 sudah bisa dilalui. Ini dari apa masyarakat di sini sendiri Pak yang ya, kerja bakti? Masyarakat di dusun Bakatula. Bersama aparat Pak ya. Baik, terima kasih Pak Desa. Selamat bertugas memimpin warganya untuk membersihkan material tanah longsor di daerah ini. Berapa tinggi? Berapa tinggi ketinggian anunya? Panjangnya? Iya, ke sana. Sekitar 20 meter. 20 meter ya. Masih labil kelihatannya tadi. Ya. Masih labil tanah. Masih labil. Tertutup tadi sampai sana. Tutup full. Ya, full. Kita memang dilalui Mas. Ini desa apa? Desa berapa? Ada 2 desa sebenarnya yang dihubungkan ini, Tanjung dengan Bulupodo. Desa berapa? Kecamatan Bulupodo. Kecamatan Bulupodo dengan desa apa? Desa Bulupodo. Bulupodo. Kalau Tula dia tembus di Tandring. Jadi ini Bulupodo ke sana. Iya, bisa poros Bulupodo. Ada berapa Pak jumlah penduduk di sini? Jumlah penduduk di sini 50 orang. Iya. 20 lebih. Kalau DPT kemarin 2000. Tidak ada alat bantuan Pak, bantuan alat berat? Iya. Sampai saat ini belum ada. Tapi sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan. Kayaknya alat berat ini Pak bisa dilalui. Alat berat itu. Ini kan masih labil. Iya. Dapat kasih info Pak? Ada bentuk Pak? Baru ya. Di sebelah Kak. Ini jam 6 tadi Pak kejadiannya jam 6 kita.
Kamu tuh pindah apa lagi? Kamu pindah. Kalau saya nyuwun pengamanan terima kasih. Ya, demikian laporan perkembangan cuaca
bersama saya reporter Tribun Timur langsung dari Desa Matunreng Telue, Kecamatan Sigi Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, terkait masalah takaran makanan, ya, kita didampingi oleh tim kesehatan, ada perawat, ada dokter. Bila memang ada yang perlu dipertanyakan terkait takaran makanan, boleh dipertanyakan. Ada ahli gizi, ada sanitarian, ada perawat, ada dokter, silakan bertanya. Terutama yang memang punya potensi atau orang-orang yang mesti boleh lebih rajin bertanya, lebih rajin konsultasi. Nah, tentu untuk sebagai proteksi agar tidak terjadi masalah-masalah kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Kemudian upayakan aktivitas ibadah yang aman. Dianjurkan menggunakan alat bantu seperti kursi roda atau skuter elektrik saat beribadah dengan aktivitas fisik yang berat seperti tawaf, sa'i dan lontar jumrah. Kemudian hindari asap rokok dan kelelahan. Ya, masalah kelelahan, saya kira ini walaupun aktivitas fisik sangat banyak sekali di sana, ya tetap harus lebih terukur juga pada saat melaksanakan ibadah di sana. Apalagi yang memang penderita-penderita seperti jantung koroner, nah tentu fisiknya tidak sama dengan orang-orang yang normal. Nah, apalagi kita kan sudah, ya nanti akan dibagikan kartu haji, itu sudah ada. Ada yang warna putih, ada yang orange. Ya, yang orange itu kalau tidak salah yang berisiko, orang berisiko. Jadi sudah tahu, sudah sadar diri kalau saya ini tidak sama dengan orang yang normal. Harus lebih memperhatikan masalah kesehatan, tidak terlalu memaksakan hidup seperti orang normal, melaksanakan kegiatan yang di luar kemampuan. Nah, itu perlu kita jaga sama-sama supaya tetap bisa menyelesaikan ibadah dengan baik. Slide. Tips bagi jemaah haji PPOK saat ibadah haji: periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Atas penyakit dengan pengobatan yang tepat dan bawa obat selama di Arab Saudi. Tetap menjaga kebiasaan makan dengan gizi seimbang dengan mengkonsumsi makanan yang didapat dari catering. Upayakan minum air putih 5-6 botol per hari. Upayakan aktivitas fisik yang aman. Sangat dianjurkan menggunakan alat bantu seperti kursi roda atau skuter elektrik saat beribadah. Dengan aktivitas fisik yang berat seperti tawaf, sa'i, lontar jumrah dapat diwakilkan. Kemudian hindari asap rokok, debu atau bulu binatang. Pakai masker setiap keluar ruangan, menjaga jarak dengan orang yang sakit atau pilek. Ya, ini juga penting disampaikan, masker adalah kalau bisa menjadi kewajiban kita pada saat, terutama pada saat di luar ruangan, apalagi pada saat melaksanakan ibadah dengan interaksi yang cukup banyak dengan orang. Ya sangat, kalau menurut saya wajib karena ancaman penyakit di sana itu cukup besar. Ya, saya kira masker adalah antisipasi yang paling efektif untuk bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa menular di sana. Ya, ini beberapa penyakit menular yang perlu juga diwaspadai selama di tanah suci. Ya, meningitis, MERS-CoV, Ebola, kolera, COVID-19. Dan ini penyakit ini adalah penyakit yang masuk dalam kategori penyakit yang sangat mudah menular, ya, karena terutama kayak COVID-19, MERS-CoV itu dari udara. Apabila ada yang terjangkit satu orang, saat batuk atau bersin dapat menularkan ke orang lain. Dan itu sangat berbahaya, dan apabila kita menderita di sana, jadi agak repot karena bisa mengurangi jumlah keseluruhan dari ibadah kita. Ya, ini penyakit menular pada jemaah terkait tuberkulosis.
tuberkulosis, cacar dan pneumonia. Ini juga penyakit menular yang cukup berbahaya dan sangat menular. Ya, diharapkan yang dapat kita cegah di sana. Slide. Ya, tuberkulosis. Jamaah haji yang menderita tuberkulosis dengan hasil pemeriksaan positif, BTA positif tidak dapat diberangkatkan ke tanah suci. Nah, untuk seluruh calon jamaah haji kemarin sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan bakteri tuberkulosis. Ya, alhamdulillah saya kira sudah tidak ada jamaah yang hasilnya BTA positif, ya, semua negatif dan menjadi syarat juga untuk berangkat ke tanah suci. Jadi kalau ada yang positif otomatis ditunda keberangkatannya. Karena kalau ada yang positif, pasti akan menular teman-temannya. Ya, apalagi kita dalam suatu ruangan pasti akan menularkan. Kemudian jamaah haji harus mematuhi program penguatan TV. Jadi kalau ada calon jamaah haji yang sebelumnya pernah menderita TV, jadi harus berobat 6 bulan. Ya, syukur alhamdulillah karena pada saat tes terakhir kita tidak ada yang sudah BTA positif, artinya aman semua dari penularan penyakit tuberkulosis. Kemudian jamaah haji wajib memakai masker selama beribadah dan menghindari kendaraan. Kira sama tanpa menghindari penyakit TB, ya, masker juga harus tetap kita gunakan. Selain untuk menghindari debu di sana, karena di sana itu banyak sekali debu. Semakin banyak orang, semakin potensi debu terbang itu tidak semakin banyak. Selain cuaca yang tidak bersahabat. Cacar, jamaah haji yang menderita cacar tidak dapat diberangkatkan. Sama cacar, tuberkulosis, kalau penyakit yang bisa berbahaya dan ancam kesehatan. Jadi ini juga kita hindari. Jadi otomatis calon jamaah haji, calon jamaah yang menderita cacar tidak bisa diberangkatkan. Kemudian jika menderita cacar di Arab Saudi, maka segera dilakukan isolasi. Jadi perlu isolasi. Pada saat apabila di sana baru kita tertular di sana, perlu isolasi di tempat khusus. Biasanya di rumah sakit ditempatkan pada ruangan isolasi. Nanti sembuh baru diperbolehkan menjalankan ibadah kembali. Pneumonia. Jemaah yang menderita pneumonia tidak dapat diberangkatkan. Penyakit pneumonia berbagai banyak orang. Jadi pneumonia juga ada dua penyebabnya, bisa bakteri atau virus. Jadi biasanya juga ini merupakan penyakit menular yang bisa mengancam kesehatan jamaah. Jadi perlu antisipasi bagi jamaah yang menderita pneumonia juga otomatis pada saat diturunkan sebelum berangkat tidak bisa diberangkatkan. Satu penyakit menular yang berbahaya dan bisa mengancam menulari semua orang apabila ada satu orang yang menderita penyakit. Risiko gangguan kesehatan selama perjalanan, ya, hipoksia, DBD, dehidrasi maupun udara, gas. Dan ini beberapa gangguan kesehatan, ya, dehidrasi, yang kita sudah sebutkan, hipoksia, mabuk udara, dan gas. Ya, untuk kita diharapkan selama penerbangan makan makanan yang sehat, tidak terlalu berlebihan supaya kondisi kesehatan kita selama dalam perjalanan. Apalagi pada saat naik pesawat itu cukup lama, jadi perlu diperhatikan apa yang perlu kita isi sebelum berangkat. Kemudian protokol kesehatan. Terkait protokol kesehatan untuk jamaah sudah divaksin COVID dosis lengkap. Kemudian menjalani karantina kesehatan yang selama 1 kali 24 jam minimal. Kemudian menjalani pemeriksaan PCR 3 kali 24 jam. Jadi perhitungan untuk pemeriksaan hasil PCR tidak itu terhitung sejak pengambilan, bukan pada saat keluar hasil. Kemudian mengikuti kebijakan pemerintah ini dalam pencegahan COVID-19. Jadi COVID-19 masih menjadi konsep utama panitia haji. Yang masih belum 100% sampai saat ini belum dinyatakan selesai, masih berlangsung. Artinya potensi COVID-19 menjadi kita dan waspada di Arab Saudi mungkin ada
isi ketika itu mengalami peningkatan suhu secara drastis sehingga 40 derajat Celcius menyebabkan ini. Dan ada anjing teknik diskon, ini di mana kondisi tubuh mengalami peningkatan suhu pasti sampai 40 derajat Celcius yang lebih perlu diwaspadai. Kesehatan betul-betul menjadi akutat untuk kita perhatikan. Makanya untuk setiap perubahan itu perlu ada tim kesehatan, dokter, perawat yang selalu standby, selalu beriringan dengan jemaah, karena sewaktu ada jemaah yang mengalami masalah kesehatan yang perlu dirawat. Selain pencegahan saat stroke, tentu dengan konsumsi air, jangan lupa berminum air sesering mungkin. Jangan sampai kita minum pada saat nanti haus. Sebelum haus, minum saja air putih untuk mencegah dehidrasi. Kemudian hindari terkena sinar matahari langsung, gunakan payung atau topi. Ya, assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Nana Sujana tengah bersiap melakukan peresmian dan penyerahan rumah kepada salah seorang warga Benawara Kauri atau Nenek Tore. Penyerahan ini dilakukan oleh Kapolda. Lihat di sebelah sana ya. Benar. Ini adalah Nenek Tore Tribuners. Benernya Greti, benernya. Pemberian bantuan rumah. Kapolda didampingi oleh nanti orang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kapolda dengan Ibu Kapolda dengan Bapak Kapolres dan Ibu Kapolres datang dengan rombongannya. Saya minta terima kasih demi adanya rumah kesiam dibangunkan Kak berserta dengan istrinya Pak. Aku minta terima kasih, mudah-mudahan Bapak umur panjang, diberikan kesehatan, dan dapat rezekinya. Mudah-mudahan anak kita selamat dan saya juga selamat anak. Assalamualaikum. Jadi hadirin yang kami hormati, demikianlah acara peresmian dari Nenek Tore yang mendapat bantuan rumah lengkap dengan isinya dari Kapolda Sulsel Nana Sujana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa gitu? Aktual. Masih kosong kok? Oh, penuh. Mau kau di mana? Jadi Nenek Tore ini salah warga Mam di Kecamatan Maliliang. Hari ini mendapatkan bantuan rumah dari Kapolda. Nah, ini Kapolda Sulsel. Mau dibuka semua pada bawah itu. Kita dulu. Ini
ini sudah bergeser ini dengan biasa dapat lagi bisa lagi kan ada. Ini Bupati Lu Timur Budiman dan Ketua DPRD Lu Timur turut hadir pada kegiatan penyerahan rumah, bantuan rumah pada Nenek Tore. Nah, ini rombongan Bayangkari. Sudah bergeser.